Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saat ini bisa menyaksikan video saya, terima kasih sudah menonton channel saya, sudah mensubscribe ya, sudah nge-like ya. Baik, pembahasan kita kali ini tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika kita belajar makrifat, seringkali ada pertanyaan tentang sifat wajib ini. Kenapa tidak dibahas? Bapak Ibu, di Padepokan Patrap, ya, kita fokusnya pada satu ayat di surat Asy-Syura ayat 11. Di situ disebutkan kata kuncinya adalah laisa kamitslihi syai'un. Nah, kata kunci laisa kamitslihi syai'un ini menjadi sebuah kata kunci yang mendasari, ya, menjadi kata kunci yang mendasari untuk memahami lebih detail tentang sifat wajib. Jadi sifat wajib yang ada yang menjelaskan 13, ada yang 20, itu intinya ya, intinya itu ada di laisa kamitslihi syai'un. Dan kita belajar makrifat, belajar mengenal Allah, memasuki alam laisa kamitslihi syai'un. Sebenarnya kalau dikatakan alam bukan alam ya, karena kalau alam berarti masih syai'un. Jadi kita masuk ke dalam laisa kamitslihi syai'un, kesadaran terhadap laisa kamitslihi syai'un. Artinya apa? Allah tidak serupa dengan apapun. Baik Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini ya, Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Nah, ini ayat ini mendasari semua sifat Allah yang 13 ya, yang akan saya sampaikan di sini 13 sifat ya. Mungkin ada yang 20. Baik. Seperti apa bahwa laisa kamitslihi ini menjadi kunci? Ya. Nanti akan kita bahas satu persatu ya di sifat-sifat Allah yang wajib itu. Nah, saya tekankan di sini bahwa ketika kita memahami laisa kamitslihi dengan kesadaran, maka kita akan mudah memahami sifat Allah yang lain. Ya. Saya ingatkan Bapak Ibu, kalau kita bisa menyadari alam laisa kamitslihi syai'un ini, maka kita akan lebih mudah memahami sifat wajib bagi Allah yang lain. Nah, di dalam dzikir nafas level 4 ini menjadi satu bentuk aplikasi atau metode untuk masuk ke keadaan kesadaran laisa kamitslihi syai'un. Baik. Sekarang sifat wujud. Sifat wujud artinya adalah ada. Ada dengan zatnya sendiri. Nah, ini tentunya keberadaan Allah ini tidak sama dengan keberadaan makhluk. Ya. Jadi sifat wujud Allah ini tidak sama dengan sifat wujudnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan tidak sama dengan makhluk. Jadi sifat wajibnya Allah, sikap wujudnya Allah ini ya tidak sama dengan semua makhluk. Jadi kalau kita memahami wujudnya Allah ya tidak sama dengan semua yang ada. Baik itu bentuk cahaya atau bentuk apapun itu tidak ada. Allah bukanlah cahaya. Ya, ini seringkali kita mengatakan bahwa Allah itu cahaya. Bukan. Bahkan ada yang makrifat mencari cahaya. Allah bukan cahaya. Kalau kita sampai ketemu cahaya, abaikan. Karena itu bukan wujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya, silahkan dibaca.
Kemudian kidam. Kidam Allah, sifat kidam Allah artinya Allah bersifat terdahulu tanpa permulaan. Nah, ini tentunya kalau semua ciptaan Allah berarti ada awalnya. Berarti apa? Kita memahami Allah sifat kidam ini berbeda dengan makhluknya. Berbeda dengan makhluk. Jadi berbeda dengan ciptaan. Laisa kamitslihi syai'un. Ketika kita memahami bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, maka ketika kita membaca tentang sifat kidamnya kan lebih mudah. Oh, beradanya Allah itu tidak sama dengan apapun. Awalnya berada sifat terdahulunya itu tidak sama dengan apapun. Jadi semuanya kata kuncinya adalah laisa kamitslihi syai'un. Baik. Dialah yang awal dan yang akhir, az-zahir dan yang batin. Dia mengetahui segala sesuatu. Inilah sifat daripada tidak sama dengan makhluk. Yang tidak berawal dan tidak berakhir ini saja sudah membawa kita kepada satu keadaan laisa kamitslihi syai'un. Baik, sifat baqo artinya Allah bersifat kekal. Ya, Allah bersifat kekal. Allah bersifat kekal. Ya, kekalnya Allah itu tentunya tidak sama dengan kekalnya makhluk. Tidak ada makhluk kekal ya. Berarti sifat baqo ini hanya dimiliki Allah. Artinya apa? Laisa kamitslihi syai'un lagi, bahwa Allah tidak sama dengan apapun. Baqonya itu tidak sama dengan apapun. Jangan bayangkan baqonya Allah itu seperti apa yang ada dalam pikiran. Tidak seperti itu. Tidak ada syai'un, tidak ada sesuatu. Tidak ada pengertian baqo di dalam pikiran kita seperti baqonya Allah. Baik. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Baik ya. Mukhalafatul lil hawaditsi. Artinya bahwa bersifat berbeda dengan semua makhluk yang baru yang ada. Nah, ini lebih jelas-jelas lagi ya, laisa kamitslihi syai'un. Baik, ini ada dalilnya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Ya, jadi seperti yang jadi dalil daripada laisa kamitslihi itu sebenarnya dalil mukhalafatul lil hawaditsi ini ya, sama. Baik, qiyamuhu binafsi. Nah, Allah bersifat qiyamuhu binafsi artinya berdiri sendiri. Berdiri sendiri ini juga berbeda dengan semua makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi pahami laisa kamitslihi syai'unnya, maka kita akan mudah memahami qiyamuhu binafsi. Baik, ini dalil naklinya Bapak Ibu. Wahdaniyah. Ya, wahdaniyah artinya bersifat tunggal atau esa. Ya, tunggal esa itu ya berbeda dengan esa yang ada dalam pikiran kita Bapak Ibu. Ya. Ya, laisa kamitslihi syai'un lagi. Jadi kalau kita mau memahami tentang sifat-sifat Allah itu jangan banyak penjelasan. Nanti malah membuat bingung. Ya, cukup bawa audiens atau bawa jamaah untuk memahami laisa kamitslihi syai'un. Jangan terlalu dijelas-jelaskan sampai berseri-seri, itu malah membuat jamaah bingung. Karena apa? Terlalu banyak pengertian. Karena apa? Semua sifat Allah ini tidak bisa dipikir. Kalau dipikir, dijelas-jelaskan malah nggak jelas, malah salah. Ya, karena wahdaniyat misalnya, hanya esa. Esa itu seperti apa? Ya tidak sama dengan yang lain. Sadari saja bahwa Allah itu esa dan berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Sudah begitu. Ya, baik. Al-Baqarah 163. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik. Oke. Iya. Sekarang coba kita lihat kudrat. Ya, Allah bersifat kudrat, artinya Allah berkuasa yang memiliki kekuasaan. Dia berkuasa atas segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Oke, dalilnya
Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini ya sudah semuanya ini Allah gitu aja. Jangan terlalu banyak penjelasan, nanti banyak debat. Semakin didebat sifat-sifat Allah semakin nggak jelas, malah kabur, malah menyesatkan. Jadi ya sudah, pahami aja bahwa kehendak Allah yang menguasai alam semesta dengan kehendaknya ini berbeda dengan apapun, berbeda dengan sesuatu yang bisa kita pikirkan. Ya sudahlah, kehendak Allah seperti itu gitu. Sudah, titik, nggak ada penjelasan. Ya, irodat. Itu artinya berkehendak. Ya. Kalau kudrat itu lebih ke kekuasaan, lebih pada ini mungkin hampir sama dengan irodat ya. Kalau kudrat itu lebih pada satu perbuatan. Ya, kalau irodat ini lebih pada kehendak. Nah, apapun juga sudah menjadi kehendak Allah. Jadi ya sudah gitu. Dan ini berbeda dengan makhluk. Nah, kemudian ilmu itu juga sama. Ilmu Allah tidak seperti ilmu yang kita miliki, tidak seperti ilmu-ilmu itu. Ya, ilmu Allah ya Allah Maha tahu lah gitu. Ya sudah, tahunya Allah bagaimana? Ya tahu gitu. Apakah tahu yang seperti di dalam pikiran kita? Ya tidak. Gitu. Katakanlah, apakah artinya kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, pada Allah mengetahui apa yang di dalam bumi? Nah, ini kan, kalau sudah Allah mengetahui dalam bumi, berarti ilmunya Allah tidak bisa kita pikirkan. Ya, makanya masuk kembali ke laisa kamislihi syai'un. Itu kuncinya ya. Kuncinya. Maka kita di dalam latihan 3 nafas selalu masuk ke level 4, masuk kepada laisa kamislihi syai'un. Sebenarnya ketika kita menyadari Allah, itu sebenarnya sudah laisa kamislihi ya, level 2 itu sebenarnya sudah masuk ke laisa kamislihi. Ya, baik. Hayat artinya hidup. Ya, hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya kita, pakai nafas, pakai bergerak. Itu enggak, Allah berbeda. Jangan berpikiran hidupnya Allah itu seperti hidupnya kita atau makhluk Allah yang lain. Sama. Sama itu artinya mendengar. Ya, mendengar atas segala sesuatu. Ya, mendengarnya Allah ya berbeda dengan mendengarnya kita. Mendengarnya Allah tidak pakai telinga. Mendengarnya Allah tidak pakai gelombang suara, tidak pakai gelombang apalagi gitu ya. Tidak. Pokoknya berbeda lah gitu. Maka laisa kamitslihi syai'un. Pahami saja sesuatu yang tidak seperti apa yang kita pikirkanlah samanya Allah itu. Ya. Kadang-kadang terlalu banyak penjelasan malah membuat sesuai dengan akal pikiran manusia, padahal tidak bisa. Samanya Allah tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Maka masuk ke kesadaran laisa kamitslihi syai'un. Demikian pula dengan basor. Basor itu melihat, ya sama dengan sama. Kemudian kalam. Nah, kalam artinya Allah berfirman, berbicara. Nah, berbicara ini juga tidak seperti kita ya. Namanya sifat kalam itu yang ngomong terus gitu kalau bicara. Beliau Allah itu bicara terus gitu ya. Kita aja yang nggak menangkap. Tapi ya tidak seperti itu juga. Artinya apa? Tidak seperti yang kita bayangkan kalamnya Allah. Pokoknya Allah berfirman. Berfirmannya bagaimana? Tidak seperti kita yang seperti ceramah di podium gitu. Ya udah. Pokoknya tidak seperti yang kita bayangkan, tapi jelas kalamnya gitu loh. Jelas firmannya gitu. Jelas bicaranya Allah itu jelas ya. Maka ini bagi para nabi-nabi itu hal yang biasa Bapak Ibu. Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Ya, apakah dengan kita tidak bisa langsung? Bisa Bapak Ibu. Cuma harus dengan kesadaran, bukan dengan pendengaran. Karena kalam Allah tidak melalui gelombang suara, tapi melalui kesadaran. Kita sadar atas kehendak-kehendak Allah, itu artinya Allah berbicara dengan kita. Baik Bapak Ibu, itu tadi ada 13, silahkan dipelajari. Bagi yang sikat 20 masih ada beberapa ya, murid dan mutakaliman dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, saya kira cukup penjelasan saya. Intinya Bapak Ibu bahwa dalam zikir nafas kita tetap berpegang pada sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah. Tapi untuk memahami kunci, untuk memahami sifat Allah yang 20,
itu kuncinya itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Maka laisa kamitslihi syai'un itu tidak ada di sifat 20, tapi itu menjadi kunci. Seperti kata hu Allah itu tidak ada di dalam Asmaul Husna, tapi itu menjadi kata kunci untuk memahami sifat-sifat 99 sifat Allah yang ada itu. Baik, Bapak Ibu, saran saya tetap pelajari zikir nafas untuk masuk ke wilayah laisa kamitslihi syai'un, kesadaran bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Baik, demikian Bapak Ibu sedikit tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, ya. Ingat kata kuncinya adalah laisa kamitslihi syai'un. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.